Shalom sekali lagi. Sama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan, Yohanes pasal 8 ayat 44. Kalau sudah ketemu katakan amen. Hah? Amen. Coba. Amen. Mungkin luar negeri berarti. Yohanes 8 ayat 44. Kalau sudah ketemu katakan amen. Oke, sama-sama kita baca. Saya sudah siapkan di screen juga. Oke, 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Haleluya. Oke, topik saya malam hari ini adalah selamat tinggal dunia tipu-tipu. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Untuk sementara bilang samping kiri kanan dulu, selamat malam dunia tipu-tipu. Nanti baru selamat tinggal terakhir. Oke. Ya, generasi yang Tuhan Yesus kasihi, hari Sabtu kemarin setelah ibadah youth selesai, Pastor Ana menyampaikan pesan Tuhan buat saya. Yang sifatnya reminder tentang apa yang harus saya sampaikan untuk Anda sekalian hari ini. Buat saya secara pribadi, sebelum saya berkhotbah di mimbar ini, saya minta sama Tuhan kasih saya penglihatan supranatural. Biarkan saya mendengar suara Tuhan, apa yang sedang dialami oleh orang-orang muda di ruangan ini, apa yang sedang mereka gumuli, apa yang sedang mereka tangisi, apa yang sedang mereka butuhkan. Dan Tuhan buka itu untuk saya dalam doa dan puasa, saudara. Jadi hari ini kita punya subtema hati. Wah, kalau saya khotbah ngomong tentang hati terus ya. Hati, cinta, hati, cinta, hati, cinta, hati, cinta. Nanti di akhir khotbah ini saya akan sampaikan penglihatan saya sebagai landasan khotbah di malam hari ini. Katakan di kiri kananmu, pastikan ale fokus. Oke, apa itu dunia tipu-tipu? Asal TikTok selamat pagi dunia tipu-tipu. Selamat siang dunia tipu-tipu. Marseng tahu dunia tipu-tipu itu apa? Oke? Nah, bagi orang Indonesia Timur, dunia tipu-tipu adalah sebutan untuk dunia media sosial, di mana pengguna medsos seringkali memakai nama samaran, foto samaran, ataupun akun samaran untuk berselancar di dunia maya. Tujuan mereka memakai identitas samaran atau palsu ini adalah ingin menjaga privasi, katanya. Dan untuk tujuan negatif seperti penipuan. Jadi generasi yang Tuhan Yesus kasihi, iblis selalu menawarkan sesuatu yang sifatnya menipu, maya, semu, dan dia selalu bergerak secara manipulatif. Yang percaya katakan yes. Jadi yang suka main dalam dunia tipu-tipu yaitu pakai akun fake, akun palsu FB 20, akun palsu IG 5 cukup, dan akun palsu WA. Jampar lente. Apalagi mau stalking mantan. Akun fake 13. Sampai mau masuk di akun aslinya pun lupa yang mana. Ya kan? Saking paling banyak simpan passwordnya. Jadi kita hidup dalam dunia tipu-tipu bukan hanya soal sosial media, tapi di kehidupan nyata pun demikian. Dengan cara apa iblis menipu dan mengelabui kita? Penyamaran. Sekali lagi, dengan cara apa iblis menipu dan mengelabui kita? Dengan cara penyamaran. Katakan penyamaran. Pertanyaannya adalah, dari mana nih dia masuk? Iblis masuk lewat panca indera kita. Tapi hari ini Tuhan hanya ingin saya berbicara khusus soal satu panca indera, yaitu pendengaran. Katakan telinga. Sekali Anda izinkan dia masuk, maka dia akan merusak semua tatanan hidupmu. Katakan di kiri kananmu, jangan biarkan dia masuk. Bilang jangan biarkan dia masuk, jangan biarkan dia masuk. Sekarang kita masuk ke inti. Cepat saja ya. Bagaimana iblis dapat masuk dalam hati kita? Bagaimana iblis dapat masuk dalam hati kita? Iblis dapat masuk menyerang hati Anda. Makanya Anda terluka, sakit hati. Makanya Anda memberontak,
banyak hal di dalam hati Anda. Bagaimana cara dia masuk? Yang pertama adalah mendengarkan perkataan negatif. Karena kita ngomong tentang panca indera, kita ngomong tentang satu saja di antara panca indera, yaitu pendengaran. Jadi sekarang kita akan ngomong tentang telinga. Bagaimana cara iblis menyerang hatimu? Dia masuk lewat telinga. Apa yang Anda dengarkan, Anda membuka ruang, Anda mengizinkan dia masuk ke dalam hati Anda melalui telinga, yaitu mendengarkan perkataan negatif. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi saya baca, Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya pernah ada di sini. Jadi pertama, Anda harus mengerti bahwa perkataan yang diucapkan itu punya kuasa. Anda harus mengerti itu dulu. Baik itu kuasa untuk membangun seseorang maupun kuasa untuk meruntuhkan spirit seseorang. Katakan wow. Katakan wow. Saya sudah tulis di screen. Hal pertama yang harus Anda ketahui adalah perkataan yang diucapkan itu punya kuasa. Baik itu kuasa untuk membangun spirit seseorang, membuat dia semangat dan bergairah, maupun meruntuhkan spirit seseorang, membuat dia drop dan down, bahkan putus asa dan patah semangat. Anda lihat the power of word. Nah, ini ada sebuah ilustrasi menarik, sebuah pembelajaran menarik. Kalau Anda yang baru, mungkin Anda baru pertama kali lihat, tapi mungkin Anda yang sudah lama, jangan bosan-bosan melihat ini pelajaran yang pernah almarhum Bapak Lasida sampaikan buat kita. Dr. Masaru Emoto adalah seorang ilmuwan Hado Institute Jepang, Haido. Tahun 2003 dalam penelitian yang mengungkapkan suatu keanehan pada sifat air. Lebih dari 2000 sampel kristal air di berbagai penjuru dunia telah dikumpulkan. Sifat partikel kristal air menjadi berubah-ubah jika mendapat reaksi di antaranya. Dengar baik-baik, 70% tubuh kita itu terdiri dari air. Katakan 70%. Sekali lagi saya kasih kata kuncinya, 70% tubuh kita ini terdiri dari air. Oke, jadi Dr. Masaru Emoto ini melakukan penelitian terhadap kristal air. Apa yang terjadi jika dia menaruh sebuah air pada sebuah mangkok atau sebuah seperti toples kaca, kemudian apa yang terjadi ketika dia berkata-kata pada air dalam kaca itu? Air dalam kaca itu dia ngomong, kamu cantik, kamu goblok, buta huruf, nau-nau, semua. Itu semua kristal air akan membentuk. Kalau dia ngomong kamu cantik, kamu ganteng, juga akan terbentuk. Tapi berbeda-beda. Kita lihat, ini luar biasa, katakan luar biasa. Bagaimana sesuatu yang kita dengar itu sangat mempengaruhi kehidupan kita secara tubuh, jiwa, dan roh. Makanya jangan sembarang kalau ngomong. Orang Ambon punya kebiasaan gitu. Kayak kita ukar lah. Anda bisa tidak tahan hati Anda, tahan mulut untuk tidak ngomong seperti begitu kepada orang. Haleluya, come on guys. Anda menyakiti orang sekali ya. Anda kan punya kata-kata yang lebih bijaksana untuk bilang, kaki luka ya, gitu kan enak. Paukar lawang, kaska. Di tengah kata heart, terdapat satu panca indera yang sangat mempengaruhi hati Anda, yaitu telinga. Let's see. Kata heart, di tengah-tengah itu ada satu panca indera, yaitu ear. Ear adalah telinga. Telinga saja. Dengan kata lain, apa yang Anda dengar akan sangat mempengaruhi suasana hati Anda. Yes. Amin. Oke. Jadi gak kebetulan Tuhan itu amazing. Sangat amazing. Kemarin saya lihat postingan kakak ini, saya benar-benar kagum dengan Tuhan. Wow, ternyata benar juga. Heart di tengahnya ear. Jadi benar, apa yang kita dengar itu sangat mempengaruhi suasana hati kita. Seperti tadi, itu kristal dalam partikel air, saudara. Jadi saudara lihat, kita 70% ini air loh. Jadi kalau orang bilang kita goblok, kita seperti, kita lihat tadi kristalnya tidak berbentuk indah. Jadi kita seperti drop. Oh iya memang ketemu buta huruf. Memang betul sudah. Ya memang betul. Saya bilang betul, saya stop, saya bilang betul.
Latihlah telingamu untuk mendengar suara Tuhan dan hal-hal yang membangun. Hatimu pasti adem. Katakan amin. Firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi semangat Anda bisa meluap hanya dengan satu kata positif, contohnya cantik. Ya kalau orang bilang Anda cantik kan? Cantik. Wah langsung Anda kan, wah puji Tuhan, senang ya. Tapi sebaliknya juga semangat Anda bisa runtuh hanya dengan satu kata negatif, najis. Tambahin cuh. Ya saya bicara fakta saja, ngapain saya bicara? Saya bicara yang memang terjadi sajalah. Di kehidupan keluarga. Contoh, Anda dimaki sama orang tua. Pertumbuhan dari kecil sampai dewasa yang Anda dengar hanyalah makian, sumpah serapa dalam rumah. Dan perkataan-perkataan itu masuk dalam hatimu, bertahun-tahun membentuk karaktermu, membentuk pribadimu, dan seperti itulah hidupmu. Akhirnya Anda bertumbuh menjadi pribadi yang merasa dirinya Anda seperti binatang rendahnya. Tidak berguna, bodoh, sial sih. Contoh kehidupan di lingkungan pergaulan, gosip. Teman datang membawa kabar-kabar negatif dan Anda perbincangkan. Halo, harusnya Anda halangi dia dong, come on. Anda kok suka sekali orang datang bilang, tahu sih. Lalu, saya tahu, ya saya ketinggalan. Bagaimana? Dia yang sana tuh mamai, dia bilang seto. Beta kok dia tuh bilang dalam nama setan iblis roh jahat, panjang kau. Petrus saja mau mencegah Yesus, Yesus langsung tengking dia. Orang-orang seperti begitu kerasukan roh jahat. Anda bilang, bagaimana? Bilang apa? Bilang apa? Bilang beta apa? Beta ramas rabe dia. Ya di lingkungan seperti begitu. Kenapa tidak Anda halangi barang-barang ini datang untuk menyerang Anda punya hati? Kenapa Anda biarkan dia sih? Cegah dia. Si datang bawa kabar baik atau kabar buruk? Ada baik, ada buruk. Baik saja. Mengapa? Saya mau baik saja, iya baik saja. Cukup baik. Nah itu baru bagus. Saya maksudnya kabar buruk sedikit. Lu. Saya pulang, berangkat. Plus tengking dia. Contoh lain, teman-teman yang saling memanggil dengan sebutan. Nah ini kita bilang ulang-ulang. Nama Anton. Taman datang. Wah anjing. Hah? Coba lihat. Taman sini manggil Anton Majalang. Anjing. Anton yang bilang, yang Taman panggil anjing. Anton bilang, hah? Sorry, saya bicara realita. Saya dalam konteks mengajar, saya tidak melakukan dosa. Karena saya sedang dalam konteks mengajar, berkhotbah. Kambing, ini yang paling repot. Kambing kan, kambing, bagaimana? Hei, Anda bukan binatang guys, come on. Anda manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia, Anda sangat berharga, Anda sangat bernilai. Anda bukan binatang. Jadi kalau orang bilang panggil Anda seperti begitu, bilang dia setan iblis roh jahat nyalang kau. Langsung tengking dia. Langsung gitu. Bilang buat dia, beta pun nama ada bro. Tolong panggil beta nama gitu. Kalau saya panggil beta nama Logan. And then that. Kehidupan di lingkungan pekerjaan dan usaha, contoh bercandaan yang kotor ini sudah biasa lah pastor. Kita mah di kantor bercandanya biasa mah kotor-kotor. Saya bertobat. Bercandaan yang kotor mengarah kepada hal yang najis, pornografi, pancing sapangkal meluas, melebar panjang dalam dan Anda membuka ruang, mengizinkan setan masuk gitu. Kalau saya jadi Anda di kantoran, saya hal-hal seperti begini mama saya sering bilang di kantor kalau bercandanya minta ampun. Saya kalau jadi orang benar anak Tuhan di situ ada bercandaan kotor, saya mau telinga saya ini bersih. Saya tidak mau kotori pikiran hati saya, tidak mau. Saya akan bercanda, saya keluar. Toilet kayak ngapain kayak ngopi kayak apa kayak. Tunggu mereka selesai, saya masuk.
Udah candaannya. Udah kan, alias sejahtera itu juga sejahtera, tanpa kita harus marah-marah. Dengar anak-anak muda yang Tuhan Yesus kasih. Semua manusia senang dipuji. Pujian itu punya kekuatan untuk menambah semangat. Kalau di sini habis melayani, kami sebagai pemimpin, kami punya tugas. Terima kasih. Kami menghargai Anda, kami memuji Anda untuk kinerja Anda, meskipun banyak yang salah. Fatal pula. Tapi kami bilang terima kasih. Yes, you need it. Anda butuh kata itu, terima kasih. Menghargai, orang senang dipuji. Kita senang dengan kata cinta, tapi kata cinta juga kadang membuat kita terluka. Sampai sini habis. Laki-laki bilang beta cinta sih, perempuan berbunga-bunga. Itu 1 bulan pertama. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Saya cantik Makasih, puji Tuhan. Jangan lupa puji Tuhan di muka. Puji Tuhan, terima kasih. Baju bagus Tahun pertama, setahun pertama. Makasih, puji Tuhan. Tahun kedua. Cantik si cewek macam orang kata macam orangnya. Laki-laki ini hanya mencoba untuk memuji Anda perempuan. Halo, Anda kenapa ngamuk? Salahnya di mana? Dia akan mencoba untuk memuji Anda. Saya cantik ya, kamu coba kata hete, nggak usah kayak orangnya. Kamu sih kata. Salahnya di mana? Come on. Dia hanya memuji Anda gitu loh. Ya sudah, bilang terima kasih kan. Saya laki-laki lah, Maya kan naik mobil, saya mau pergi mana kak? Datang gini, alis yang simetris, contoh. Alis yang simetris, contoh sah. Lalu cowoknya kan bilang begini, ini pacaran setelah 2-3 tahun. Aduh Tuhan Yesus sih, bagaimana cara beta bilang Seba, beta kasih tahu perempuan ini salah bicara was kecap. Jadi, Tuhan bagaimana lalu sayang, ya si cantik hari ini kamu pergi kondangan ceritanya ini. Mau CD kah, sarane kan, serah. Lalu, tapi maksudnya gini sayang, yang marah maksudnya maksudnya alis kayak kurang rata kak. Si posisi perempuan yang alis rata tapi. Si posisi saya perempuan yang alis simetris sana. Saya jadi pi kondangan. Salahnya di mana loh? Dia cuma mengoreksi Anda punya alis tidak simetris. Anda kenapa ngamuk gitu loh? Di mana salahnya? Coba, dia sampai sudah menggunakan kata sedemikian rupa supaya Anda tidak tersinggung. Anda masih juga kok marah. Oke, Leadership Ministry. Belajarlah untuk saling bilang terima kasih. Belajarlah untuk saling bilang kamu tuh luar biasa. Belajarlah untuk saling ngomong ke teman Anda bahwa saya kagum dengan kamu, saya bangga dengan kamu. Orang dengar orang beroleh kasih karunia, orang dengar orang sejahtera, orang senang, dia punya semangat dibangkitkan. Belajarlah untuk ngomong sama mama sama papamu, mama papa saya bangga dengan mama. Saya bangga jadi anak mama, saya bangga jadi anak papa. Pernah tidak Anda bilang seperti begitu? Belajarlah untuk ngomong, saya bangga punya pemimpin seperti Anda. Belajarlah untuk ngomong, kamu cantik. Kamu akan jadi orang besar. Belajarlah untuk ngomong, kamu akan jadi orang kaya. Kamu akan jadi orang terkenal. Supaya orang yang dengar tuh, wow ya betul. Karena di rumah dia dapat kutukan, dia dapat serapahan. Ada sampai di sini, wow dia adem, dia senang di gereja. Kenapa? Karena teman-temannya membicarakan hal yang positif. Yang membangun, dia senang ada di rumah Tuhan. Karena teman-temannya begitu luar biasa. Belajarlah untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun supaya orang yang mendengarnya itu beroleh kasih karunia. Saling memujilah dan jangan saling mengutuki. Saling berdoalah satu dengan yang lainnya dan jangan saling menjatuhkan. Yang mau lakukan katakan amin. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Jadi pastor, berarti kita boleh nggak berteman dengan orang yang suka maki? Pastor, boleh nggak kita berteman dengan orang yang suka ngomong kotor? Yang suka bercanda kotor kalau di tempat kerja? Berarti kita boleh nggak berteman dengan orang-orang yang suka gosip? Boleh nggak pastor? 1 Korintus 10 ayat 23. 1, 2, 3.
Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saudara perhatikan ya kata-kata yang saya tebalkan itu. Kita diciptakan Tuhan dengan kehendak bebas. Anda mau bikin apa saja dalam dunia yang fana nih, mau bikin apa saja monggo. Silakan, monggo sedoyo. Silakan. Dilarang pun Anda tetap lakukan kan? Ya sudah silakan, boleh tuh. Cuma pertanyaan Rasul Paulus begini. Menghabiskan waktu sama orang-orang model begini ada gunanya enggak buat Anda? Gitu. Pertanyaan Rasul Paulus gini. Menghabiskan waktu dulu dengan orang-orang seperti begini, bercandaan kotor, ngomong-ngomongnya gibah dan lain sebagainya, ada untungnya enggak buat kamu? Apakah semua omongan kalian itu membuat kamu bersemangat atau membuat kamu justru jatuh dalam dosa? Sama halnya dengan pacaran. Halo, dating without purpose is wasting. You wasting your time, you wasting your money, your energy, many things. Right? Dating. Ini sering saya bilang, pacaran kalau tidak punya tujuan, anggap saja Anda buang-buang waktu, buang usia, buang umur, buang uang. Seperti khotbahnya Pastor Ewin Sabtu yang lalu, Anda tidak bisa menjinakkan dosa. Dan Anda bukan bawang dosa guys. Jadi lebih baik saran kami, Anda jangan bergaul dengan orang-orang seperti begini. Kalau nggak ada tujuannya, kalau Anda duduk justru Anda jatuh dalam dosa, ngapain duduk dengan dia? Mending Anda duduk di hadirat Tuhan dan dengar khotbah, dengar firman Tuhan. Mending Anda pujian penyembahan di kamar, dengar lagu-lagu rohani. Wow, that's great. Right? Notice? Alasannya kumpul untuk sharing. Sharing. Saya pastor kata cuma dulu sharing sah. Nyatanya bukan sharing, sherong. Ya, nyatanya dulu bukan sharing tapi sherong, gibah. Jadi bisakah berteman dengan mereka? Jawab saya, terserah, lu aja deh. Mau berteman sama mereka? Terserah. Anda punya dikasih kehendak bebas. Kami di sini ngomong sampai bab busa pun Anda tetap akan bikin. Gitu. Jadi ya terserah gitu. Terserah Anda sudah tahu mana kebenaran, ya lakukan gitu. Kalau Anda tahu tidak membangun untuk saya duduk bercanda kotor dengan mereka, ngapain saya di situ? Ya sekarang Anda yang putuskan. Bolehkah buat kami? Ya terserah, ini firman Tuhan. Paulus bilang boleh segala sesuatu. Tapi pertanyaan tanyakan buat diri, kalau kita duduk dengan dia nih gunanya apa buat kita? That's smart. Kalau saya berteman oke, tapi bergaul karib dengan orang model begini, tidak. 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bergaul berarti makan tidur dengan dia, bertemu seminggu 7 hari berarti bertemu 21 kali. Kalian tahu bagaimana tuh? Oke? Saudara, Tuhan kasih pewahyuan buat saya. Cara berteman dengan orang yang suka berbicara buruk. Just say hi and then bye. Ngerti maksudnya? Ayo dah. Dah. Gitu. Orang-orang suka bicara buruk. Shalom, yo dah, buru-buru. Selesai. Ngapain lagi duduk-duduk? Lalu. Kak. Betul sing sangka. Ini panjang. Kalau ini panjang. Sampai di betul sing sangka ini panjang. Panjang. Jangan bye stop. Say hi, then bye. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Iya kan? Dia kalau datang mau bilang, tadi kita tuh ada bawa berita yang paling seru. Apa? Yang pasangan bilang Carlota, Tuhan Yesus saya beta bilang dalam nama Yesus, stop. Perbiasakanlah pendengaran Anda untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar Tuhan bicara lewat hamba-hambanya, mendengar khotbah, suka baca Alkitab dan dengar suara Tuhan. Dengar Tuhan kasih pencerahan ketika baca Alkitab. Dengar kata-kata positif dari pemimpinmu yang membangun spiritmu. Kata-kata yang baik yang membangun. Perbiasakanlah latihan dirimu untuk mendengar kata-kata itu. Baik perkataan yang keluar dari mulut Anda untuk diri Anda sendiri maupun dari orang lain terhadap Anda. Dia udah bangun di muka kaca nih.
Men, gue ganteng banget men. Yang perempuan kan cantik ya meskipun alis yang simetris sedikit. Yang papa hari gini pensil, ya kan? Kasihin sulam juga, sulam mulu, sulam alis, sulam hidung. Ada yang sulam sariawan, kasih yang betul sariawan sih banyak sakit. Oke, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Dengar Live Youth Ministry. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam apa? Dalam apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dia perbuat berhasil. Karena dia tidak duduk untuk dengar-dengar seperti begitu. Dia lebih fokus kepada dia punya tanggung jawab. Dia tidak menghabiskan waktu untuk dengar hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang wasting time. Ngapain gitu? Ini saya duduk fokus kepada saya punya tugas dan tanggung jawab. Notice, apa yang Anda dengar akan mempengaruhi suasana hati Anda. Apa yang Anda sering dengar, oke? Apa yang Anda dengar satu kali akan mempengaruhi suasana hati Anda. Apa yang Anda sering dengar, apa yang Anda dengar berulang-ulang kali akan membentuk karakter Anda. Dan karakter Anda adalah cerminan hidup yang orang lain lihat. Live Youth Ministry, bijaklah dalam bergaul. Amin. Amin. Yes. Jadi bijaklah dalam bergaul. Ini poin yang Tuhan kasih buat saya. Yang kedua, cara iblis masuk lewat pendengaran adalah dia menyerang hatimu dengan cara apa? Mendengarkan musik yang salah. Semua bilang? Nah, generasi yang diberkati Tuhan, bentuk penyembahan didesain oleh Tuhan dengan menggunakan musik. Katakan musik. Siapa suka musik? Orang umum pasti suka. Siapa yang suka dengar musik angkat tangan? Boleh? Kamu yang harus suka dengar musik. Siapa yang ada musik di HP-nya angkat tangan? Tuhan. Kamu dengar akan kasih saudara-saudara. Dengar tuh. Berarti kesimpulannya Anda suka dengar musik. Nah, jadi setiap kali malaikat menyembah selalu diiringi dengan musik. Malaikat di sorga. Dengar baik cerita ini. Ini adalah satu-satunya tujuan Allah menciptakan musik. Allah menciptakan musik untuk menyembah Dia. Sekali lagi, Allah menciptakan musik untuk menyembah Dia. Katakan di kiri kananmu, Allah menciptakan musik untuk menyembah Dia. 3. Nah, perhatikan baik-baik Live Youth Ministry. Di dalam Alkitab ada 1028 ayat yang berbicara tentang musik. Dan hal ini menunjukkan bahwa betapa seriusnya Tuhan menciptakan musik. Saya pemain musik, jadi saya bisa bahas soal ini. Karena saya pemain musik, saya orang musik. Itu sebabnya secara khusus Tuhan menciptakan malaikat yang bernama Lucifer. Yang bertugas khusus untuk memimpin penyembahan di sorga. Jadi Lucifer adalah seorang worship leader. Dulunya. Jadi Alkitab mencatat hanya ada 3 penghulu malaikat yang Tuhan ciptakan. 3 penghulu malaikat. Gabriel itu malaikat apa? Messenger, dia tugasnya untuk membawa pesan. Maria akan lahir bagimu seorang anak. Nah, itu. Mikael itu malaikat perang. Dia pemimpin perang. Dia bertugas untuk memimpin pasukan peperangan. Dan Lucifer adalah malaikat yang khusus memimpin penyembahan di sorga. Keren banget. Dan untuk kepentingan penyembahan, Allah menciptakan, memperlengkapi Lucifer sedemikian rupa agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi dia menciptakan Lucifer lengkap dengan alat musik dalam tubuh. Bapak ya? Coba dong bayangkan dulu. Saudara lihat, ini amazing saudara. Jadi dia menciptakan Lucifer itu lengkap dengan alat dalam tubuh. Ada 3 jenis. 1 tiup, 2 petik, 3 itu pukul. Apa? Oke. Tabuh. Jadi musik, tiup, petik, tabuh di sini. Jadi begitu Tuhan bilang Lucifer menyanyi dong.
Betul saya mengerti. Betul saya mengerti terus terang. Karena dalam tubuhnya diperlengkapi dengan 3 jenis musik itu. Kita lihat selain pemimpin yang punya kemampuan bermusik yang luar biasa, Lucifer juga punya satu kelebihan, yaitu dia sangat dekat dengan Tuhan. Dia punya kedekatan dengan Tuhan. Guys, Lucifer tahu persis bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Dia tahu persis bahwa Tuhan itu sangat senang dengan pujian dan penyembahan. Dia tahu itu, saudara. Suatu ketika Lucifer menyadari betapa istimewanya Tuhan menciptakan dia. Dan hal ini membuat dia menjadi sombong. Dan ingin menjadi sama seperti Tuhan, disembah. Dia inginkan penyembahan kepada dirinya sendiri. Lucifer ingin disembah. Tapi Tuhan tidak mengizinkan keadaan ini terjadi. Karena kesombongan dan pemberontakannya, maka Tuhan membuang Lucifer berikut sepertiga pengikut. Tuhan lemparkan, Tuhan buang ke bumi. Jadi maaf nih ya, Lucifer dilemparkan ke bumi bukan Lucifer sendiri, ada antek-anteknya. Lucifer dan sepertiga malaikat pengikutnya, dia punya pengikut, dilemparkan ke bumi. Nah ini semakin menarik. Pada waktu Lucifer dibuang ke bumi, Tuhan ini tidak mengambil kemampuan bermusik yang ada padanya, guys. Sehingga Lucifer dan pengikutnya menjadi iblis yang terus berusaha menyesatkan fungsi musik di bumi. Nah di bumi pun Lucifer tetap punya keinginan yaitu sama untuk disembah. Jadi format penyembahan yang dia mau itu persis seperti format yang biasa dilakukan untuk Tuhan. Yaitu menggunakan musik. Dia mau dia disembah, tapi juga menggunakan musik. Karena dia sama seperti Tuhan. Itulah sebabnya, mungkin tanpa Anda sadari, lihatlah di sekeliling Anda. Semua bentuk penyembahan berhala di bumi, guys, menggunakan musik. That's right. Dengar baik-baik generasi yang Tuhan Yesus kasihi. Keinginan Lucifer untuk mencari penyembahan tidak pernah berhenti sampai sekarang ini. Itu sebabnya penyembahan kepada alam atau benda berhala itu menggunakan objek. Lucifer ada dalam benda-benda tersebut. Setan selalu menggunakan musik pada setiap ritual penyembahan berhala. Pada zaman animisme dan dinamisme, penyembahan kepada patung atau pohon besar itu dilakukan dengan menggunakan alat perkusi. Suku Indian memukul gendering saat menyembah totem dewa mereka. Budaya Tiongkok menggunakan simbal dalam penyembahan dewa mereka. Tapi kita bilang cas, ngacas. Simbal. Oke, Lucifer benar-benar meniru desain awal Tuhan tentang fungsi musik. Bilang samping kiri kanan, Lucifer parah, sing kreatif. Bilang parah sing kreatif. Jadi yang sing kreatif tuh seng. Pertanyaan menarik adalah, dengar baik, Levi's Youth Ministry ini menarik, ya kan? Ini menarik. Pertanyaan yang timbul, saya tahu pasti ada di antara Anda yang bertanya gini. Mengapa Tuhan membuang Lucifer ke bumi dengan tetap membawa alat musik yang ada dalam tubuhnya, Pastor? Mengapa Tuhan tidak ambil saja kemampuan bermusiknya yang dimiliki, baru Tuhan pandang dia ke bumi? Mengapa, Pastor? Mengapa Tuhan suruh dia bumi? Mengapa harus dengan dia punya kemampuan? Dan Tuhan bisa saja ambil. Nah, inilah letak perbedaan antara Tuhan dengan Lucifer. Bagi Tuhan, musik hanyalah alat yang disediakannya sebagai sarana untuk menyembah Dia. Guys, Tuhan lebih mencari pribadi penyembah dan bukan penyembahannya. Anda harus mengerti ini. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Dalam bahasa aslinya kata penyembah memakai kata proskunetes. Kalau proskuneo itu kegiatannya. Nah sini Allah tertarik kepada si penyembah. Sedangkan Lucifer suka disembah. Allah tertarik kepada Anda yang menyembah. Gak peduli Anda mau menyembahnya seperti apa. Dalam keadaan Anda mungkin sakit. Seperti keterbatasan dari salah teman kita. Dia gak tahu menyembah kayak gimana. Dia cuma angkat hati sah. Orang bilang angkat hati sah Tuhan. Tuhan cari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kemarin ada yang tanya buat saya, Pastor. Dia tanya tentang penyembahan. Buat saya ini orang benar-benar ingin bertumbuh. Dan saya kagum dengan orang seperti begini.
pastor penyembahan itu apa? Bagaimana saya harus menyembah? Dan buat saya ini bagus, ini ciri-ciri orang yang ingin bertumbuh, ciri-ciri anak-anak yang ingin bertumbuh. Kalian ingin bertumbuh, makanya kalian bertanya, itu baik sekali. Kalian bertanya kepada kalian punya pemimpin rohani, itu baik. Yang saya jelaskan buat dia. Nah dengar, faktanya adalah musik dari masa ke masa mengalami yang namanya degradasi. Katakan degradasi. Anda simak ini ya, degradasi itu penurunan atau kemerosotan derajat. Di mana pada masa industrialisasi ini, musik menjadi seni yang diperjualbelikan yang menghasilkan uang. Dan ya, musik pada akhirnya mampu mempengaruhi dunia. Sekali lagi saya katakan, musik diciptakan oleh Tuhan dan musik punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan lagu rohani. Yang pertama, dengar baik-baik. Musik punya kekuatan yang luar biasa. Anda lihat kekuatan lagu rohani. 1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai 16. Perhatikan baik-baik. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Kemudian, baiklah tuanku apa? Menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Lanjut, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah, roh jahat ya, itu hingga pada Saul, waktu Saul kerasukan setan saudara, Daud main kecapi. Saul langsung lega dan nyaman. Dan roh jahat itu undur daripadanya. Wow, ini keren. Keren banget. Dan saya tahu hari itu Saul memuji Tuhan dengan alatnya. Dia tidak menyanyi lagu dunia. Buktinya roh Tuhan itu pindah dari dia. Dia tidak kuat tahan dengan itu berapan yang ada pada Daud. Daud itu menyanyi benar-benar wah. Satu kali bongkar saya. Weh, baru intro loh. Balompar ini lirik. Intro wah luar biasa. You see guys, kekuatan musik mampu membuat orang stres jadi nyaman. Apalagi kalau pemainnya adalah orang yang diurapi Tuhan seperti Daud. Wih, Saul langsung pulih. Ada kuasa dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ketika Anda mendengar lagu rohani, yang sakit sembuh, yang stres langsung rasa damai dan nyaman. Yang beban berat rasa ringan, yang putus asa benar-benar wow, saya bersemangat kembali. Yang hilang pengharapan somehow benar-benar saya dapat harapan yang baru. Makanya waktu Anda kesini, Anda pulang Anda lega banget. Sampai rumah kembali lagi. Kita pulang rumah lagi. Hei, ngapain Anda pikir katanya pulang doang dengan sukacita. Sampai rumah transferkanlah sukacita. Amin. Oke. Jadi itulah. Jadi bilang buat orang samping kiri kanan itu kekuatan musik rohani. Oke. Nah, jadi menariknya di sini adalah ada banyak penyanyi dan pemusik yang notabene penyembah atau pemuja setan. Artinya demi popularitas mereka mempersembahkan musikalitas mereka untuk pemujaan kepada setan. Mereka ini ada dan tergabung dalam berbagai sekte atau ajaran sesat. MJ, Michael Jackson. Semua itu masuk dalam organisasi Illuminati. Identik dengan penyembahan kepada setan. Saudara, saya bertumbuh dengan berbagai macam seminar musik setiap tahun. Dan secara pengetahuan saya tahu bahwa ada lagu-lagu tertentu, penyanyi-penyanyi tertentu, grup band tertentu yang sebelum manggung mereka mengadakan ritual penyembahan kepada setan, yaitu Lucifer. Dengan kata lain, lagu-lagu mereka sudah dipersembahkan untuk setan. Dan kita suka sekali dengar lagunya. Bahkan ini Michael Jackson membumi. Tidak sedikit ribuan orang bisa semaput on the spot hanya karena dia. Itu sudah tidak benar, saudara. Itu sudah penyembahan berhala. Ingat tadi saya bilang, iblis itu dia menyamar. Kan saya bilang dia menyamar. Dia menggunakan media apa? Ini musik. Jadi mereka menggunakan ini, orang-orang seperti begini. Mereka yang punya kelebihan pita suara kan, bisa nyanyi. Mereka pakai ini, saudara.
untuk melancarkan mereka, setan pakai mereka ini untuk melancarkan mereka punya siasat. Dapatkah Anda bayangkan jika mereka pemuja setan, lalu Anda sangat suka mendengarkan lagu-lagu mereka, bahkan menghafal setiap lirik, mendengarkannya pagi, siang, dan malam berulang-ulang kali seperti itu. Nanti saya akan cerita, saya punya kesaksian, saudara. Ada lagu-lagu yang judulnya, tapi judul masa ada judul lagu ini. Tadi kita lihat di Google Chrome ada judul lagu ini, Pergi Sulit Bertahan Sakit. Wah, judul apa ini? Pergi sulit bertahan sakit. Beta bilang pak kamu orang anak-anak, mati satu tumbuh 1000. 1000 jangan 1000 kio. Katong kayak ada balik kangkong di pasar. 1000. Mungkin ada juga lagu judul ini, Tuhan beta mau dia. Kalau Tuhan saya mau, kamu paksa Tuhan. Lu judul lagu Tuhan beta mau dia, kamu paksa Tuhan lah kalau Tuhan saya mau. Judul aneh-aneh. Lihat, nggak ada yang salah dengan lagunya, nggak ada. Penyanyinya dapat inspirasi, nggak tahu dari mana, untuk menuliskan lagu ini. Ya mungkin dia punya pengalaman, dia tulis. Yang salah adalah jika Anda tenggelam dalam lagu ini, dan ujungnya fatal. Saudara, Pastor Iwin punya teman itu pernah kesaksian yang seperti begini, saudara. Beliau punya teman mati dalam kamar. Waktu putus cinta, dengar lagu Close Your Eyes, Give me your hand, darling. Do you feel what I'm feeling? Do you understand? Na, na, na. Krak. Jadi gak ada yang salah, bilang samping kiri kanan. Penyanyi yang salah, bilang. Yang salah itu Ale, bilang. Ale terlalu tenggelam. Ale terlalu main perasaan. Itu dia. Oke. Anda diberkati, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saudara, dalam lagu-lagu seperti begitu, itu dia punya roh. Jadi ketika Anda sedang drop, Anda mendengarkan lagu-lagu seperti ini yang lirik, perhatikan baik Anda sebelum mendengarkan lagu, Anda harus perhatikan liriknya seperti apa. Karena di setiap lagu yang Anda dengarkan itu punya kekuatan. Jadi kalau Anda sedang dalam keadaan drop, putus cinta, patah hati, dan patah tulang, dan semuanya patah, kita bilang sekali, itu ada roh yang melemahkan kekuatan itu keluar dari lagu itu. Dia bikin Anda semakin drop, membuat Anda tidak berdaya, roh itu keluar dan masuk dalam diri Anda. Makanya Pastor ini kan waktu masuk lagi dia sudah tidak, dia minum obat ya Pastor. Oh dia putus, dia punya nadi. Selesai. Itu kisah nyata deh Pastor ini. Waktu masuk, lagu sedang dilantunkan. Karena dia tenggelam di dalam lagu itu. Nah, itu ada roh pembunuhan, ada roh putus asa. Makanya saya sarankan ketika Anda sedang putus cinta dan dalam keadaan drop dan down, halo, dengarlah lagu rohani. Dia punya kekuatan luar biasa, membangkitkan spiritmu. Dia buat Anda kembali bangkit, kembali bersemangat. Karena setiap lirik itu benar-benar diurapi oleh Tuhan lagu itu. Dan wow Tuhan terima kasih. Saya masih punya pengharapan. Wow Tuhan terima kasih. Sekalipun dia pergi tinggalkan saya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Wow Tuhan terima kasih. Terima kasih karena saya tahu dia bukan yang terbaik. Yang terbaik yet to come, akan datang. Wow. Nah sekarang kekuatan di balik lagu ini. Kita dikandung darah satu darah daging, Peter. Dulu. Kita kalau pulang, udah kan kamar di atas. Tuhan Yesus. Saudara kami ini darah musisi. Kami ini Rumah Lewang. Kami turun-temurun darah musisi. Orang Tenggara tapi kami pemain musik. Adik saya tuh pemain gitar melodi khusus. Saya pemain bass. Saya bisa main semua alat musik. Tapi saya lebih cinta bass. Bass kalau saya sudah pegang tuh seperti separuh jiwa saya. Apalagi kalau saya sudah main nada tinggi. Aduh saya paling suka. Jadi adik saya ini kan saya suka jazz, saya suka genre jazz, adik saya suka heavy metal. Jadi kalau saya pulang kerja, Pak Thomas minta jadi kan lantai 2 di atas. Wah, dia pakai speaker besar. Wah, bukan cepat kan. Kita bilang Peter, betul-betul pasar alam. Dia sering dengar. Kita pukul dia betul-betul. Kas mati lagu itu betul kapal sakit. Dia bilang, musik kalau mau dengar saya sendiri di kamar situ. Minta ampun, Bapak Ibu Saudara.
Selama dia suka dengar lagu itu, pemberontakannya luar biasa. Pemberontakannya luar biasa. Kamarnya jorok. Sorry, tadi sekarang sudah bersih, karena sudah bertobat. Nggak ada yang salah dengan musik. Yang salah adalah kita yang mendengarkan harusnya bisa memilih dan memilah dengan musik-musik yang kita terima di telinga kita. Harusnya kita bijaksana, kita bijak dalam memilih setiap musik yang harus kita dengar. Oleh sebab itu saya mau ingatkan Anda, hati-hati dengan lagu-lagu yang sering Anda dengarkan pagi, siang, malam, bahkan juga ada yang dari malam sampai pagi hari alias tidurin lagu. Hati-hati. Semakin engkau suka mendengarkan lagu pujian dan penyembahan kepada Tuhan, semakin roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Semakin engkau suka mendengarkan lagu-lagu yang sudah dipersembahkan kepada setan, semakin roh jahat itu akan berkuasa atasmu dan membunuh karaktermu. Karakter ilahi. Tidak akan. Ini adalah cara iblis yang kedua untuk bisa menyerang hati kita. Dia masuk lewat musik. Dia menyamarkan identitasnya dengan cara menggunakan manusia sebagai alat. Inilah dunia tipu-tipu ala setan iblis roh jahat. Makanya lihat, ketika orang patah hati dia dengar lagu melo, jiwa dan rohnya langsung melemah. Tapi ketika dia dengar lagu heavy metal, hard rock, maka dia akan seperti orang kerasukan setan yang geram, bahkan bisa membunuh pasangannya hanya karena dengar lagu seperti begitu. Pertanyaannya, bolehkah kita mendengar lagu-lagu dunia, Pastor? Ini menarik. Boleh nggak Pastor kita dengar lagu dunia? Pastor Ewin, Pastor Lady, Pastor Ana dengar lagu dunia tidak? Beta bilang di mimbar ini, Pastor Ana kemarin ada baru menyanyi sepanggal lirik di Palbeta. Lagu apa kemarin tuh lain? Nah, beta bilang, wow. Oke, beta nggak Pastor Ana, oke, siap. Itu 1 Korintus 10:23, segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi jawaban saya terserah lo aja. Mau dengar ya silakan, tapi bijaklah dalam memilih dan memilah. Amin. Nggak ada sini Pastor Ewin malah kita manusia masih bisa dengar lagu, tapi kita tidak tenggelam dalam lagu itu dan lebih banyak dengar lagu rohani. Amin. Oke. Boleh, itu hak Anda. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah Anda sudah meneliti kehidupan si penyanyi? Lirik lagu yang dinyanyikan Anda sudah cek? Apakah ada penyimpangan? Saran saya sebelum mendengarkan musik, lebih baik Anda cari tahu dulu kehidupan si penyanyi dan lirik lagunya. Apakah ada unsur penyesatan, unsur penghujatan kepada Tuhan? Apakah ada unsur pemujaan kepada iblis? Cek dulu, uji dulu, baru Anda bisa ngefans. Kita bilang jangan ngefans dengan orang dunia lah. Kalian ngefans sama Tuhan saja cukup. Ngapain ngefans sama penyanyi-penyanyi dunia? Amin. Ngefans sama Pastor Ewin, Pastor Ana yang sini pimpin pujian. Keren. Ngapain ngefans sama orang dunia? Oke. Yang berikut, perbanyaklah dengar lagu rohani supaya cintamu kepada Tuhan semakin bertambah. Supaya engkau selalu merasakan Tuhan dekat sekali denganmu, supaya engkau kuat dan tetap bersuka cita. Jadi kemarin Pastor Ewin bilang itu benar. Anda yang sebelumnya mungkin belum bertobat dan sekarang sudah bertobat, orang pasti lihat, dia kayaknya ada perubahan nih. Dulu di mobil cuma dengar lagu-lagu dunia, sekarang lebih banyak lagu rohani. Meskipun mungkin sometimes dia dengar lagu dunia oke, tapi sekarang adem ya di dalam mobil, ampun. Kadang teman-teman yang nakal-nakal mungkin masuk mobil atau masuk kamar dengar lagu rohani langsung nangis, tes. Itu kenapa bisa menangis sih? Karena hadirat Tuhan ada dalam kamar itu. Anda putar lagu rohani di kamar, Anda menarik hadirat Tuhan turun. Wow, teman-teman datang, kamar beda banget meskipun bawa yang baik. Jadi malam ini Anda yang pilih, mau tinggalkan dunia tipu-tipu atau tidak? Jangan sembunyikan hati Anda di balik lagu-lagu melo. Jangan sembunyikan suasana hati Anda, marahnya Anda, geramnya Anda terhadap orang tua. Jangan sembunyikan di balik lagu-lagu heavy metal. Di balik lagu-lagu yang keras. Jangan sembunyikan hati Anda di balik perkataan orang yang negatif tentang Anda. Keluar dari penyamaran itu, kita telanjangi iblis malam ini. Amin. Kita bongkar kedok iblis malam ini. Anda perlu dilepaskan.
Jangan lagi bersembunyi di balik itu. Jangan, Tuhan tahu Anda, Tuhan kenal Anda, dan Tuhan mengasihi Anda dengan kasih yang tulus. Dia sangat mengasihi Anda. Hati Anda terluka, dia bisa balut hatimu. Jangan lari ke musik. Jangan, Anda marah, Anda akhirnya geram, Anda putar heavy metal, Anda jangan seperti itu. Filipi 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Lebih mulia daripada semuanya. Wow. Dulu saya suka itu pastor, sekarang oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memiliki Kristus. Hanya karena aku mencintai Tuhan, hanya karena saya mencintai Tuhan pastor. Dulu beta koleksi kartu tarot, sekarang beta bakar. Ada di antara kalian dia mengoleksi kartu tarot, beta hampir semaput di kamar. Pastor, beta bermain tarot. Tahu tarot? Ramalan itu loh, kartu buat ramal. Ambil satu. Nah, dia bisa baca. Bayangkan, anak yuk di antara kalian bisa baca dan main itu koleksi kartu tarot itu dia. Dia ada 8 koleksi kartu tarot. Tapi waktu saya bilang itu sihir, penyembahan kepada berhala. Jadi dia bilang, pastor tapi toh akang kalau hari itu beta bermain akang, beta lihat akang ini beta baca, wih hari itu terjadi seperti begitu. Itu karena Anda mempercayainya, makanya terjadi. Tapi itu bukan dari Tuhan. Dengar, nubuatan itu beda dengan ramalan. Beda. Nubuatan itu beda dengan ramalan. Beda. Ramalan itu berasal dari iblis. Nubuatan itu pasti terjadi. Ramalan itu belum tentu. Tapi nubuatan pasti terjadi. Dan nubuatan itu dari orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Ramalan itu dari iblis. Tidak ada orang bisa meramalkan Anda punya masa depan. Tidak ada. Ngomong kosong, apalagi pakai kartu. Pakai kartu domino, coba. Dia bilang, pastor, saya mau buang semuanya karena saya lebih mencintai Tuhan daripada kartu ini, sekalipun saya beli mahal. Waduh, keren banget. Tepuk tangan dulu buat dia. Buat saya, anak muda ini luar biasa. Dan saya tahu ada di antara kalian juga yang seperti begini. Dulu ini kesenangan buat saya, pastor. Tapi sekarang saya menganggapnya sampah. Karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia, lebih penting buat saya sekarang daripada barang-barang ini. Saya punya teman-teman dulu, saya mau kemana ada mereka ini. Tapi sekarang saya senang ada di gereja, itu keren banget. Ingat kata kunci, iblis selalu bergerak menggunakan media. Awasi dirimu, awasi hatimu, awasi sekelilingmu. Jadi bilang orang kiri kananmu, watch out. Watch out bukan kaca. Awasi pendengaranmu, baik lewat perkataan orang maupun lewat setiap lagu yang kamu dengarkan. Belajarlah untuk hanya menerima kabar yang baik, jangan mau dengar kabar buruk dari orang. Karena akan membuat Anda terluka, suasana mood Anda akan hilang. Jadi jangan mau dengar kabar buruk. Sekalipun mungkin yang dia bawa adalah orang bicara buruk tentang Anda, jangan. Lebih baik Anda tahu bahwa orang itu tidak pernah mengatakan apa-apa yang buruk terhadap saya. Saya masih tak mengasihi dia, sekalipun mungkin faktanya orang itu membicarakan buruk. Jangan mau gitu. Karena akan menghancurkan pertemanan Anda dengan orang itu. Pilihlah untuk menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jangan biarkan hatimu tercemar dengan dosa dan segala kejahatan hanya karena engkau tidak menyaring setiap perkataan dan lagu-lagu yang ingin kau dengar. Karena ini dunia tipu-tipu. Iblis dia jahat, dia menyamar. Dia menyamarkan identitasnya supaya Anda jatuh. Apa yang saya sampaikan buat Anda hari ini dari Tuhan asalnya. Waktu saya bergumul untuk khotbah hari ini, saudara, Tuhan perlihatkan kepada saya sebuah gunung berapi yang sudah siap untuk meletus. Tapi gunung berapi itu bukan seperti gunung berapi pada umumnya. Gunung berapi yang saya lihat itu letaknya di dalam laut. Ini dasar saya khotbah hari ini karena Tuhan perlihatkan saya pemandangan ini. Gunung berapi itu letaknya di dalam laut. Jauh di dalam dasar samudra. Tapi saya melihat sebuah keanehan. Yaitu seperti lahar panas yang menyala tetapi di dalam lautan.
Saya benar-benar bingung mana bisa kekuatan api melawan kekuatan air. Kita semua tahu air selalu bisa memadamkan api. Apalagi ini dalam laut. Itu pemandangan yang buat saya itu luar biasa. Dan saat itu juga, seketika itu juga saya dengar hanya satu suara Tuhan bilang buat saya, heart, hati. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, ada apa dengan hati mereka? Lalu Tuhan ingatkan saya tentang sebuah postingan yang tadi Kak Leni sampaikan soal heart. Heart itu berdiri dengan kata ear, telinga. Tuhan mau bilang ada banyak sekali orang waktu di permukaan laut itu tenang, tapi sebenarnya di dalam itu ada gunung berapi yang siap untuk menggoncang dan mengakibatkan tsunami. Di atas permukaan laut orang hampir-hampir tidak tahu bahwa di dalam laut itu ada gunung berapi yang berbahaya yang siap untuk meletus. Di permukaan lihat tenang sekali, damai. Kita kalau dengan kapal kita lihat, wih, lautan tenang sekali. Tapi sebenarnya di dalam itu ada gunung berapi yang siap untuk meletus. Hati-hati yang panas, yang geram, yang menyimpan sesuatu dan siap untuk meletus. Selama ini Anda mengizinkan setan itu masuk, iblis masuk. Dia tabur kata-kata yang tidak bagus buat Anda dari orang tua Anda simpan lama. Atau Anda sendiri mengutuki diri Anda sendiri. Oh, saya memang tidak berguna. Saya selalu gagal. Saya orang gagal. Saya orang bodoh. Betul mama bilang, beta ini bodoh. Saya pernah ranking sama kakak. Iya kali, dia lebih layak untuk duduki posisi itu daripada saya. Di kantor mah saya apaan? Ya mungkin dia lebih layak, saya nggak layak. Tidak. Peninggian itu datang dari Tuhan. Tuhan yang meninggikan Anda. Kalau ada yang salah, dirubah saja. Nanti pada waktu Tuhan yang tepat, Tuhan akan bawa Anda tinggi. Jangan lihat Anda rendah, karena Anda tidak seperti begitu. Tuhan ingin Anda hari ini katakan selamat tinggal untuk setiap tipu daya iblis yang selama ini merusak hidup Anda. Tinggalkan dia. Anda masih suka dengar-dengar lagu seperti begitu di handphone Anda. Kuduskan HP-mu, Tuhan ingin buat sesuatu yang besar buat Anda. Coba perbiasakan diri untuk dengar lagu rohani di handphonemu, di kamarmu, di mobilmu. Karena Tuhan mau buat sesuatu yang besar buat Anda. Hati Anda seperti gunung berapi yang hampir meletus. Mungkin sepertinya Anda ingin berteriak. Seperti Anda pendam selama ini dan tidak ada yang tahu. Anda ingin bunuh diri, Anda ingin sekali mati supaya persoalan saya cepat selesai. Kabar baik untuk Anda ialah Yesus menanti Anda dengan tangan terbuka. Dia ingin masuk dalam hati Anda dan mengubah hidup Anda dari kutuk menjadi berkat. Wahyu 3:20, lihat, aku berdiri dan mengetok. Jikalau ada orang yang membukakan pintu bagiku, aku akan masuk. Tinggal bersama-sama dengan dia, makan dan minum bersama-sama dengan dia, ada persekutuan yang intim bersama-sama dengan dia. Dia mengetok hatimu sekian lama karena dia mau masuk di dalam hati yang seperti lahar panas itu, yang diisi dengan berbagai-bagai hal yang jahat. Anda simpan lama dan tidak ada yang tahu. Tuhan bilang, lihat, aku berdiri di depan pintu hatimu sekarang dan aku ingin mengetok. Adakah orang yang membuka hatinya untuk aku masuk dan membenahi semua yang salah? Tuhan bilang malam ini. Mari sama-sama kita berdiri di hadirat Tuhan.